Halo guys, kembali lagi dengan Single Backpacker. Sekarang saya akan memberi informasi tentang seputar Malaysia. Mungkin bisa apa saja yang perlu dipersiapkan, rekomendasi hotel, rekomendasi tempat wisata, dan aturan-aturan yang berada di Malaysia. Dan yang paling saya sarankan untuk mendapatkan tiket pesawat promoan, kalian paling tidak harus merencanakan 4 bulan atau 5 bulan sebelum keberangkatan untuk membeli tiket penerbangan. Misal kalian bepergian di bulan Desember, mungkin bulan Juli atau April, kalian harus segera cek tiket pesawat, karena promoan untuk penerbangan luar negeri rata-rata jauh-jauh hari diterbitkan untuk mengisi kuota awal. Dan saya waktu itu berangkat dari Surabaya mendapatkan tiket Citylink. Dengan tiket Citylink itu saya mendapatkan harga di kisaran 500 ribuan, karena normalnya penerbangan Citylink rata-rata 1 jutaan ke atas. Dan enaknya mendapatkan makanan, minuman, dan snack di atas maskapai. Dan yang kedua, kalian harus mempersiapkan uang ringgit, dan disarankan kalian menukarkan uang ringgit itu di Indonesia, karena kalau di Indonesia kalian terbilang membeli ringgit, dan kalau kalian menukarkan di Malaysia kalian terbilang menjual rupiah, dan nominalnya berbeda. Dari pengalaman saya dulu menukarkan uang ringgit di bandara, 1 ringgitnya saya membeli dengan harga 3.600 rupiah. Waktu itu harga di 3.500, jadi selisih 100 poin. Dan ketika saya menukarkan rupiah di Malaysia, saya waktu itu 1 ringgitnya dengan harga 4.200, selisihnya banyak. Jadi sangat disarankan tukar di Indonesia. Dan setelah tiba di bandara Kuala Lumpur, Malaysia, kalian harus mempersiapkan paspor yang kalian buat di Indonesia. Begitu tiba, kalian langsung menuju ke kantor imigrasi. Dan selanjutnya kalian pasti membutuhkan akses internet, dan disarankan jangan membeli di bandara, karena di bandara itu relatif terbilang mahal. Untuk 1 perdana untuk 2 giganya kalau nggak salah di dalam bandara itu 100 ringgit, tapi kalau di luar bandara 20 ringgit udah bisa mendapatkan paket internet. Dan selanjutnya listrik. Kita berbicara listrik, kalian harus mempersiapkan colokan listrik yang 3 colokan, karena standarnya di Malaysia itu 3 colokan. Kalau di Indonesia kan 2 colokan. Nah, di sana itu berbeda dengan Indonesia yang menggunakan standar untuk colokan listrik yang 3. Dan untuk menuju kota Kuala Lumpur ada 3 akses dari bandara Kuala Lumpur. Yang pertama, naik bis. Naik bis ini tergolong murah karena untuk aksesnya itu 10 ringgit dan kalian berhenti di terminal KL Sentral. Jadi kalian wajib mengecek di mana area hotel yang kalian singgahi. Harganya 10 ringgit. Dan kalian bisa memesan di lantai 2 bandara Kuala Lumpur. Dan perlu kalian ketahui, bis di Kuala Lumpur di bandara itu mereka tergolong nyaman dan aman, karena tidak ada bis yang ugal-ugalan. Karena itu juga dilarang oleh pemerintah, dan pemerintah juga memberi kebijakan kepada setiap bis untuk mematuhi aturan yang tersedia. Selanjutnya, kereta cepat. Kereta cepat ini berada di harga 50 ringgit atau sekitar 160 ribu. Tapi disarankan untuk yang kantong-kantong tebal atau misalkan butuh kenyamanan dan butuh kecepatan, sangat direkomendasikan kereta cepat ini. Dan berhenti di KL Sentral. Dan selanjutnya Grab.
Untuk Grab ini disarankan untuk misalkan lebih dari 2 orang atau 3 orang, karena dari bandara menuju ke tempat manapun Kuala Lumpur kalian cuma dihargai Rp60. Misalkan kalian dari bandara ke hotel, walaupun hotel itu di ujung Kuala Lumpur, itu kalian tetap membayar dengan Rp60, karena itu emang kebijakan dari pemerintah untuk mendongkrak sektor pariwisatanya Kuala Lumpur. Dan Grab, mungkin Grab dan pemerintah bekerja sama untuk itu mungkin, karena harganya yang dari mana kemana, pokoknya dari bandara kemanapun itu tetap Rp60. Jadi sangat direkomendasikan jika kalian bepergian 3 orang atau 4 orang. Dan satu lagi info, misalkan kalian bepergian ke Malaysia, diharapkan jangan yang tiba sore hari, karena kalau sore hari kalian akan mengalami kemacetan di perjalanan, dan dihindari. Misalkan kalian tiba di Malaysia, paling tidak minimal kalian menggunakan kereta cepat untuk memotong atau menghindari membuang waktu di jalanan, karena sore hari di Malaysia sangat macet sekali. Karena pengalaman saya terakhir kali kemarin, saya sampai Malaysia itu sore hari, dan saya terjebak macet antara jam 4 sampai jam 6 sore, dan baru tiba di hotel sekitar jam-jam 9. Oh ya, saya dulu itu mesti kalau di Malaysia sering menggunakan apartemen, nyewa apartemen, bukan hotel, karena kalau apartemen kan otomatis kita dapat fasilitas kompor dan lain-lain lah. Dan saya selalu membawa pop mie dari Indonesia, karena pop mie itu cara bikinnya mudah, dan untuk makanan malam atau pagi hari biasanya saya belanja di supermarket di Malaysia, karena di apartemen sudah disediakan dapur. Jadi untuk meminimalisir pengeluaran keuangan, jadi biar lebih hemat juga. Kalau saya pribadi mencari apartemen di area Petronas, karena aksesnya dekat dari mana-mana. Dan kalau makan waktunya di luar, saya makan KFC, karena makanan paling mudah didapat dan pastinya halal dan harganya relatif standar. Di sana Rp10 harga KFC untuk per paket. Dan selanjutnya untuk oleh-oleh, kalian disarankan untuk membeli di Bukit Bintang, misalkan untuk miniatur Petronas dan souvenir lainnya. Dan jangan lupa untuk menawar harga. Dan selanjutnya adalah 3 rekomendasi apartemen yang pernah saya tinggali, dan rata-rata harganya antara 700.000 sampai 1,5 juta tergantung hari. Dan mayoritas kalian harus mengeluarkan deposit atau uang jaminan